warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Syekhul Muallif Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Hasan Baharun hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila anqal kana Sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah yufarrigu nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin minas sanah. Adapun dulu diceritakan bahwasanya Sayyiduna Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, sahabat Ali ibn Abi Talib, beliau adalah menantu dari Rasulullah SAW. Beliau ini dijuluki dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah beliau, karena beliau tidak pernah melihat aurat beliau selama hidup beliau. Walaupun dalam keadaan mandi beliau menutup aurat, tidak pernah melihat aurat beliau sendiri, apalagi aurat orang lain. Ya, ini insyaallah suatu contoh yang bagus untuk kita. Ya, ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau adalah misanan daripada Nabi Muhammad sekaligus menantu beliau menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, suami dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ayah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berarti siapa? Orang tuanya para habaib, para sayyid. Ya, adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya. Apa diceritakan di sini? Ya. Yufarrigu nafsahu li'ibadihi fi arba'i layalin minas sana. Beliau meluangkan, mengosongkan waktu beliau untuk ibadah pada 4 malam ini, katanya. Setiap tahun. Jadi setiap tahun beliau mempunyai 4 waktu ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Harus untuk ibadah, meluangkan waktunya, mengosongkan waktunya kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 4 ini? Wahya awwalu lailatin min Rajab. Yang pertama, awal malam masuk bulan Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Beliau mengosongkan waktu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau ngurus urusan duniawiyah dan lain sebagainya. Khusus untuk taqarrub, dekat dengan Allah, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Kemudian walailatul aidaini, 2 malam Idul hari raya, 2 malam Aid. Ya. Malam apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Mengosongkan waktunya kecuali untuk ibadah sama Allah, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena malam hari raya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kemudian yang nomor 4, walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Insyaallah besok atau lusa ini malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi beliau kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, sudah beliau tinggalkan segala macam urusan duniawiyah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang perlu kita contoh dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Beliau ini siapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah menantu Rasulullah, didikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini malam yang luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya pada malam nisfu Sya'ban mencari siapa yang minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan diampuni. Siapa yang minta rizki dari Allah pasti dikasih rizki. Siapa yang mendapatkan musibah pasti akan diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta ini dan itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kecuali apa? Orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Siapa? Musyrik, orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang musyahin, adu domba antar saudaranya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ya, ini penting. Kenapa? Terkadang hanya gara-gara warisan kemudian gak sapa-sapaan, kakak sama adik gak sapa-sapaan gara-gara warisan, tetangga sama tetangga gara-gara hal duniawi ya, bukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah memutus tali silaturahim. Maka orang yang memutus tali silaturahim malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diijabahi doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila musbilin, dan juga orang-orang yang suka apa? Berkata apa? Kotor, suka-suka misu, suka-suka apa namanya? Suka-suka berkata jorok, atau berkata yang mohon maaf yang apa? Berbau porno. Dan ini terkadang dibuat guyonan. Hal ini apa? Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wala ila aqli walidayhi, dan juga orang yang anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya waktu yang paling pas pada malam nisfu Sya'ban ini, sebelum masuk malam nisfu Sya'ban seperti sekarang ini, ayo kita yang punya orang tua yang masih hidup minta maaf kepada orang tua, silaturahim kepada orang tua, sungkem kepada orang tua, cium tangan orang tua, kalau perlu kakinya orang tua kita cium. Kenapa? Tanpa ada orang tua kita pun tidak akan ada. Tanpa didikan dari orang tua maka kita tidak akan menjadi yang seperti sekarang. Bagaimanapun suksesnya kita di hadapan manusia, di hadapan orang lain, setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun yang kita miliki, tetapi kalau bukan karena doa dari orang tua, dukungan dan didikan dari orang tua, kita tidak ada apa-apanya. Maka kalau sudah ada di hadapan orang tua, jadilah kita orang yang paling bodoh di dunia. Kalau sudah ada di hadapan orang tua, jadilah kita orang yang paling miskin di dunia. Maksudnya apa? Harta kita kasihkan semua orang tua. Butuh apapun, dahulukan orang tua. Yang lain nomor sekian. Apalagi diri pribadi ini, kita orang tua nomor satu sudah. Mau minta apa? Yang penting kita punya, kita ada, kasihkan sama orang tua. Tidak ada usahakan, pasti akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya dosa yang dipercepat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia qoblal akhirah, sebelum akhirat, adalah dosa menyakiti hati orang tua. Menyakiti itu nggak harus membentak, nggak harus ini. Perbuatan kita yang tidak disukai sama orang tua, kemudian orang tua merasa kecewa dengan kita, walaupun tidak diucapkan pengaruh sama kita, pasti kerjaan kita nggak akan lancar, pasti usaha kita tidak akan ramai, pasti usaha kita tidak akan sukses. Tapi sebaliknya, siapapun dari seorang anak apabila bisa menyenangkan hati orang tuanya, pasti akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Pasti sudah, pasti siapapun
siapapun dari anak, entah itu anak ini orang alim, tidak alim, anak ini kurang pinter, tidak pinter, kaya, tidak kaya, kalau sudah bisa menyenangkan hati orang tua, pasti akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana banyak cerita daripada kaum-kaum terdahulu yang mana mereka durhaka kepada orang tua, walaupun ibadahnya Masya Allah, walaupun ibadahnya luar biasa, alimnya luar biasa, akan tetapi kalau sudah durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, mendahulukan orang lain daripada orang tua, maka akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi hati-hati kalau sudah berhadapan dengan orang tua. Sepintar apapun kita di hadapan orang tua, paling bodoh kita sudah. Ya, akhlak yang diutamakan. Mau pintar notok langit ya, ilmu sampai atas ya. Ibadah kita notok langit. Kalau ketemu sama orang dicium tangan kita walak-walik di hadapan orang tua, kita yang cium tangannya orang tua. Kalau perlu kakinya yang orang tua kita cium. Ya, kita minta maaf sama orang tua. Paham ya? Nah, ini adalah akhlak kita, didikan dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, syariatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh syariatnya Nabi Muhammad ini berakhlak. Tidak ada satupun dari syariat Nabi Muhammad SAW yang tidak berakhlak. Semuanya berakhlak, apapun. Sampai perang pun ada akhlaknya. Seluruh syariat Nabi Muhammad kalau kita pelajari satu persatu, apalagi kalau diterapkan di lingkungan keluarga kita, pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti seorang suami akan berakhlak kepada istrinya, seorang ayah akan berakhlak akan sayang kepada putra-putrinya. Seorang istri pasti akan berakhlak kepada suaminya, sayang kepada putrinya. Kalau satu keluarga misalkan mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad, syariat Islam diterapkan di dalam lingkungan keluarga, maka pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau setiap keluarga, setiap rumah, di tiap-tiap tempat, di satu desa misalkan, di dalam satu desa, setiap rumah mengamalkan syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka satu desa ini akan menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti akan menjadi suatu desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kecamatan semuanya mengamalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi kecamatan yang dirahmati oleh Allah. Pasti akan dirahmati. Coba kita lihat negara-negara yang menerapkan aturan syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, contoh Brunei, dan negara-negara lain yang menerapkan aturan syariat Allah secara totalitas, pasti Allah jamin. Walaupun negaranya kecil, walaupun mungkin penghasilan negaranya mungkin hanya dari sumber pendapatannya hanya dari 1 atau 2 sumber pendapatan, tidak banyak, akan makmur negara tersebut. Sebaliknya, walaupun negara manapun, termasuk negara kita, walaupun sumber daya alamnya banyak, tapi kalau sudah tidak menerapkan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Dia merasa, orang yang merasa, manusianya merasa ada aturan selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih hebat, lebih pas daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, hudan, petunjuk, pedoman. Ibarat pedoman mobil misalkan, suatu produk. Kalau ada buku pedomannya, ketika kita mengamalkan apa-apa yang menjadi petunjuk di dalam buku pedoman tersebut, maka barang-barang yang kita punya, entah itu mobil, kendaraan, elektronik, ataupun apapun, sesuai dengan aturan pedoman yang ada di dalam buku, pasti terawat, pasti akan awet, pasti akan bagus hasilnya. Begitu juga kalau manusia mengamalkan aturan-aturan dari Allah, hudan linnas, mengamalkan aturan-aturan Al-Quranul Karim, syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka pasti manusia tersebut akan menjadi manusia yang terbaik.
Kalau suatu negara, maka negara tersebut akan menjadi negara yang terbaik dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat-umat terdahulu yang mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ada suatu kaum yang mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tempat mereka ini jannatan, di kanan kirinya seperti surga, subur, makmur, semuanya penghasilannya, rakyatnya tentram, ya, damai, paham ya? Dan ini yang kita inginkan dari apa? Dari rakyat Indonesia. Ini yang diinginkan. Jadi kalau kita kepingin makmur, tentram, maka amalkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lantas yang tidak mendapatkan ampunan, perhatian, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat malam Lailatul Nisfus Sya'ban, malam Nisfus Sya'ban adalah apa? Mudminul khamar, orang yang mabuk-mabukan, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Wal iyadu billah. Bahkan Nabi Muhammad SAW berpesan, yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya apabila kalian masuk malam nisfus Sya'ban, faqumu lailaha, maka kalian ibadahlah pada malam harinya, wasumu yaumaha, dan kalian puasalah pada hari nisfus Sya'ban. Ini adalah perintah atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan ketika masuk malam nisfus Sya'ban, kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qiyamul lail, salat malam, dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan lantas pada siang harinya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Semoga amaliyah kita, apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW bisa kita amalkan dan kita terapkan, dan semoga keluarga kita, semua ahli, semua teman-teman kita, umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfus Sya'ban dan pada hari nisfus Sya'ban. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.